Ini jadi menarik nih kalau tadi Pak Yat menyinggung hati-hati loh, ini Bekasi bisa-bisa gone gitu kan. Enggak ya. Iya. Tapi kalau tidak ini. Tapi gini, ada juga yang beranggapan bahwa lebih baik mengorbankan, mohon maaf nih, saya bukannya ini ya menakut-nakuti, mengorbankan wilayah tertentu untuk memperbaiki wilayah lainnya dalam konteks banjir ini. Ada nggak sih skema kayak gitu? Begini, di tata ruang tuh ada namanya keadilan tata ruang. Artinya, sebetulnya kan pertanyaan ya, mohon maaf ya, kalau kita kadang-kadang membangun daerahnya tuh daerah mata air atau air mata. Kalau mata air itu artinya apa? Wilayah yang punya potensi ekonomi. Ketika kita ngalami banjir habis-habisan di Jakarta, Jakarta banjir, Indonesia lumpuh. Ya kan, dulu kan ada stigma itu. Ketika Soekarno-Hatta kebanjiran, nggak bisa mendarat, betul-betul kacau Indonesia ya kan. Nah itu akhirnya dibenahi, diselamatkanlah Jakarta. Tetapi sekarang menyelamatkan itu bukan hanya pada satu kota, ada kota-kota lain pendukung Jakarta. Kota satelit itu Bogor, Depok dan sebagainya kan untuk bermukim dan sebagainya. Nah sekarang persoalannya ketika tuntutan ekonomi terjadilah namanya komodifikasi ruang yang dikomoditaskan. Nah sekarang pertanyaannya, para pejabat atau siapa yang punya kuasa di luar sekitar ini itu mampu nggak mempertahankan tata ruangnya supaya tidak rusak. Kadang-kadang jadi pejabat daerah yang mata air kan itu kena sindrom lagu dangdut antara tahan mana dan mana tahan. Mana tahan ini godaan ini ya kan. Puncak yang kemarin hancur, kemudian wilayah-wilayah sekitarnya juga mengalami kehancur. Nah, ketika hulu rusak, tengah rusak, hilir menderita. Nah itu pertanyaan paling menarik, bagaimana pendekatan kita selama ini lebih fokus pada infrastrukturnya. Lupa di tata ruangnya, pengendaliannya, perizinannya itu. Ada usulan nih dari penonton Lanturan nih, saya bacain dari Erlang, katanya buat Pak Yayat, kalau buat kanal raksasa dari Bogor ke laut bisa nggak tuh? Dulu pernah salah seorang pakar hidrologis kita pernah menyampaikan idenya sama Bang Yos, sama itu buat tunnel. Tunnel itu di bawah, kayak di Malaysia juga ada tunnel dengan fungsi bisa dipakai untuk jalan, juga bisa dipakai untuk air. Bisa langsung ke bawah. Dimulai dari mana? Di dekat Ciliwung, dekat Menara Saidah itulah ada Cawang itu ya. Di bawah itu, cuman itu kan ide gagasan yang disampaikan, tapi yang punya kewenangan kan kementerian. Kementerian punya rencana lain, mungkin tunnel itu terlalu mahal biayanya dan fungsinya, kalau hanya fungsi untuk satu fungsi kan mubazir karena perawatan pemeliharaan besar. Dan paling berat kalau dibuat tunnel di Jakarta ini atau sekitar belajar dari Belanda. Belanda itu siapa yang menulis buku Jakarta Kota Gagal Kanal. Jakarta dulu mimpi para penjajah dulu penguasa zaman itu mengatakan pingin gaya Amsterdam, Rotterdam, ujungnya terendam. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah sedimentasi. Jadi kalau misalnya tunnel dibuat tadi, dulu kanal-kanal yang ada itu, dulu untuk transportasi laut dan hasil bumi, itu mengalami sedimentasi karena wilayah hulu, wilayah itu terus menerus bawah sehingga pendangkalannya tinggi banget. Cepet banget, makanya pengurukan. Nah, maka contoh yang sekarang ini bukan pengurukan, Pak. Normalisasi. Normalisasi, ada naturalisasi.